Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi cloud computing dengan judul keamanan dan privasi dalam cloud computing. Keamanan dan privasi adalah faktor penting dalam adopsi teknologi cloud computing. Eksplorasi tentang tantangan, solusi, dan praktik terbaik untuk memastikan keamanan data dan privasi pengguna di lingkungan cloud. Berikutnya definisi cloud computing, terdapat 3 komponen yaitu komputasi awan, akses jarak jauh, dan efisiensi biaya. Komputasi awan merupakan model komputasi di mana sumber daya TI seperti penyimpanan, daya pemrosesan, dan aplikasi disediakan melalui internet sebagai layanan yang dapat diakses dan dibayar sesuai dengan kebutuhan. Berikut akses jarak jauh. Pengguna dapat mengakses data dan aplikasi mereka dari mana saja, menggunakan perangkat apapun, tanpa terhubung ke internet, tanpa perlu memiliki infrastruktur TI tersendiri. Yang ketiga, efisiensi biaya. Cloud computing menawarkan pengurangan biaya operasional dengan menghilangkan kebutuhan untuk membeli dan memelihara perangkat keras dan perangkat lunak secara lokal. Tantangan keamanan dalam cloud computing. Yang pertama, keamanan data yang tersimpan di server cloud yang dikelola oleh pihak ketiga rentan terhadap pelanggaran. Yang kedua, isu kepatuhan terhadap regulasi terkait penyimpanan dan pemrosesan data sensitif di lingkungan cloud. Yang ketiga, kontrol yang terbatas atas infrastruktur dan proses keamanan yang digunakan. Selanjutnya, ancaman keamanan yang umum terjadi. Yang pertama, serangan cyber. Serangan cyber ini mengganggu layanan cloud melalui serangan cyber seperti malware, phishing, dan peretasan. Yang kedua, kebocoran data. Kebocoran data terjadi karena kesalahan konfigurasi keamanan atau lemahnya kontrol akses dapat mengakibatkan kebocoran data penting milik pengguna atau organisasi. Yang ketiga, kehilangan data. Kehilangan data ini terjadi karena kesalahan manusia atau bencana alam atau kegagalan perangkat keras dapat menyebabkan kehilangan data yang disimpan di cloud. Selanjutnya, perlindungan data sensitif di cloud. Menjaga keamanan dan privasi data sensitif di cloud adalah tantangan penting. Enskripsi kontrol, akses, dan pemantauan aktivitas merupakan langkah-langkah penting untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Selanjutnya, penerapan kebijakan dan standar keamanan yang ketat, serta pelatihan reguler bagi pengguna dan membantu meminimalkan risiko kebocoran atau penyalahgunaan data sensitif di cloud. Selanjutnya, manajemen identitas dan akses terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, autentikasi yang aman. Pengguna metode autentikasi yang kuat seperti autentikasi 2 faktor untuk memastikan hanya pengguna yang berwenang dan manajemen Selanjutnya, manajemen identitas dan akses terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, autentikasi yang aman untuk memastikan hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses sumber daya cloud. Yang kedua, kontrol akses berbasis peran untuk mengatur dan membatasi hak akses pengguna sesuai dengan tanggung jawab mereka. Yang ketiga, sinkronisasi identitas. Sistem manajemen identitas lokal dengan platform untuk cloud untuk memudahkan pengolahan dan sinkronisasi identitas pengguna. Yang keempat, audit dan pemantauan. Menerapkan sistem audit dan pemantauan yang ketat untuk melacak semua aktivitas akses dan perubahan pada sumber daya cloud. Dan selanjutnya adalah kepatuhan regulasi standar keamanan. Yang pertama adalah mematuhi regulasi industri seperti kepatuhan terhadap regulasi GDPR, HIPAA atau ISO 27001 untuk menjaga data keamanan privasi bagi setiap pelanggan atau yang berlangganan member. Yang kedua adalah menerapkan standar keamanan diikuti dengan keamanan yang mapan seperti CIS
atau Control Needs Cyber Security Framework dapat membantu organisasi mengidentifikasi dan mengolah risiko keamanan yang lebih efektif agar tidak dapat kebobolan data seperti hacker-hacker yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga adalah audit pemantauan berkala. Melakukan audit pemantauan adalah menjaga keamanan dan pemantauan aktivitas cloud secara berkala, seperti kepatuhan dan mengidentifikasi potensi celah keamanan. Jadi, audit ini adalah pemantauan secara real time atau tayangan langsung. Selanjutnya adalah enkripsi dan perlindungan data. Enkripsi data adalah enkripsi data iCloud untuk menjamin kerahasiaan informasi yang sensitif dan menyediakan data sehingga pengguna berwenang dapat mengaksesnya. Yang selanjutnya adalah perlindungan aset digital, yaitu metode perlindungan menggunakan autentifikasi penggunaan atau kontrol akses. Pemantauan aktivitas untuk hanya mereka yang berhak mengakses digital iCloud itu. Jadi seperti sharing dan memiliki akses permission. Yang selanjutnya adalah manajemen kunci kripto. Pengolahan kunci enkripsi yang aman termasuk pembuatan distribusi dan perlindungan kunci yang menjadi kunci penting untuk menjaga data tetap dan terlindungi. Jadi manajemen kunci kripto adalah sebuah keamanan yang diikuti dengan kunci kripto seperti plain text dan ciphertext. Itu adalah kunci untuk membuka suatu data iCloud yang menggunakan enkripsi tersebut. Selanjutnya adalah backup dan pemulihan berencana, yaitu yang pertama adalah backup data reguler. Lakukan backup penting secara berkala ke lokasi yang aman. Yang kedua adalah enkripsi backup. Lindungi data cadangan dengan enkripsi untuk keamanan. Ketiga adalah replikasi silang. Simpan salinan data di beberapa lokasi untuk redundansi. Ini adalah untuk memastikan ketersediaan data dan kemampuan untuk memulihkan dari bencana menjadi seperti hal yang krusial dalam lingkungan iCloud computing. Menerapkan strategi backup pemulihan berencana yang kuat termasuk backup data reguler, enkripsi, dan replikasi silang akan membantu melindungi bisnis dari kehilangan data yang kritikal. Selanjutnya adalah kesimpulan dan rekomendasi. Dalam kesimpulan, pengamanan dan privasi menjadi tantangan utama dalam komputasi awan atau cloud. Ancaman keamanan yang umum terjadi seperti pelanggaran data dan serangan cyber, dan juga kehilangan kendali atas data sensitif yang harus ditangani dengan serius. Rekomendasi utamanya adalah mengimplementasikan enkripsi data, manajemen identitas dan akses yang ketat, serta produser backup dan pemulihan berencana yang andal. Jadi untuk rekomendasi penyimpanan cloud yang baik, bagus, dan terjamin privasi seperti Dropbox, iCloud, dan Google Drive. Mungkin itu adalah yang saya tahu karena telah menjaga privasi keamanan data yang cukup dan mungkin minim dibobol.